Baik, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita lanjutkan materi yang ke-12 atau pertemuan yang ke-14 ya. Satu kali pertemuan lagi, setelah itu kita UAS. Nanti setelah materi ada yang mau saya sampaikan dulu terkait dengan UAS. Bukan disampaikan sih, ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana prosedur UASnya ya. Baik, alhamdulillah sudah bisa tampil ya. Saya lihat kabelnya baru. Ini ada tutupnya, masih ada di sini. Dan ada bekas injak kaki masih di meja gitu ya. Jadi kayaknya dari bagian umum mungkin sudah gantiin gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi minggu kemarin itu saya sambil menjelaskan sambil saya rekam. Karena tidak dicolok ke sana, rekamannya itu hanya tampilan yang tadi, yang grafik itu tadi aja. Layar ini nggak kerekam, akhirnya kan saya bikin lagi. Ngomong lagi saya sejam tuh sendiri. Supaya ada dokumentasinya ya. Ya paling nggak, ya memang seperti itu. Kadang-kadang sesuatu yang tidak diinginkan itu bisa terjadi kapan saja ya. Yang kita bahas hari ini lebih banyak tentang etika ekonominya, etikanya. Ini hanya pengulangan aja ya. Kalian sudah tahu harusnya. Nah, sedikit aja saya menyinggung etika Islam itu dalam konteks e-commerce. Ya, sedikit aja. Hanya berupa pertanyaan. Sebagaimana biasa, jangan lupa kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Berita yang cukup menggembirakan adalah 4 hari yang lalu Mujahidin itu berhasil menghancurkan 64 tank dan kendaraan pengangkut. Ya. Saya baru nonton 2 kali ya, yang ngelihat langsung mereka meletakkan bom itu ke tank itu langsung. Bukan ditembak dari jauh, tapi Mujahidinnya lari, ditaruh di tanknya, habis itu kabur. Luar biasa. Ya, itu yang disebut dengan pertempuran jarak nol, katanya gitu ya. Tapi ada yang harus dibayar oleh itu, yaitu apa? Korbannya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kalau kita melihat rekaman-rekamannya, anak-anak di Palestina sana, di Gaza sana terutama, ditanya bagaimana pendapat kalian tentang keadaan seperti ini, biasa aja katanya. Ya, sama seperti ketika saya membaca sebuah buku biografi dari Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Dalam buku tersebut itu anak beliau ditanya di sekolahan sama kawan-kawannya. Waktu itu Habib Riziknya di penjara. Anaknya ditanya, gimana? Oh, abahnya kamu ditangkap di penjara. Jawab anaknya apa? Biasa aja katanya. Karena sudah beberapa kali. Bahkan para nabi dan rasul tidak sedikit yang dipenjara. Seperti itu ya. Nabi siapa yang dipenjara? Ayo, ini anak TK ini. Nabi Yusuf berapa tahun? Dipenjara berapa tahun? Kenapa sampai ke Hijriah? Selama 7 tahun. 7 tahun gara-gara yang ditakwil, yang mimpinya ditakwil itu lupa menyampaikan. Ya, setelah dibebaskan dia lupa menyampaikan, akhirnya sampai 7 tahun. Kenapa sebabnya dikeluarkan dari penjara? Sebabnya Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara kenapa? Apa mimpinya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya. Ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk.
Kenapa sampai ke Nabi Yusuf ceritanya ini? Oke ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam secara umum ya. Oke. Apa itu etika? Nah, secara umum dia merujuk kepada baik dan buruk, itu etika ya. Di mata kuliah metodologi penelitian biasanya di bagian awal tuh disampaikan tentang filsafat ilmu. Ada nggak disampaikan? Ada. Ada yang namanya logika, ada yang namanya etika, ada yang namanya estetika. Kalau logika yang dibicarakan adalah logika apa? Kalau etika itu baik dan buruk. Kalau estetika itu indah dengan tidak indah. Nah, kalau logika benar dan salah. Logika benar dan salah, etika itu baik dan buruk, kemudian estetika itu indah dan tidak indah. Bukan indah. Ya, jadi baik dan buruknya. Nah, ini memberikan petunjuk tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak, gitu ya. Itu etika. Sebenarnya ada perbedaan tuh antara etika, moral, kemudian ada akhlak. Cuman ya kita ngomong secara umum aja lah, anggap aja semuanya sama. Padahal itu berbeda ya. Jadi kalau etika ada yang kita bilang tidak beretika, tapi di tempat lain itu masih beretika, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang moral. Di tempat lain itu dianggap tidak bermoral, tapi di tempat kita bisa jadi itu masih bermoral. Tapi kalau akhlak, dimanapun, kapanpun, dia sama tetap. Ya, seperti itu. Karena apa? Kenapa dia tetap? Akhlak itu tetap kenapa? Karena sumbernya satu. Tidak peduli zamannya bagaimana, keadaannya seperti apa, tetap seperti itu. Ya itulah Islam. Ya. Nah, etika itu terbagi dua ya. Jadi ada etika deskriptif, yang satu lagi etika normatif. Etika deskriptif ini telaahannya tentang sikap dan perilaku manusia. Tentang sesuatu yang dilakukan itu memiliki nilai atau tidak. Itu deskriptif ya. Ada nilainya atau tidak? Segala sesuatu itu pasti ada nilainya. Cuman nilainya itu apakah dia positif, apakah dia negatif gitu ya. Dan ngelihatnya dari fakta atau sesuatu yang nyata yang terjadi. Nggak usah terlalu fokus ke sininya ya, yang etika Islamnya aja. Nah, kalau dia normatif, ini yang seharusnya atau yang bahasa kita tuh yang ideal. Harusnya itu begini gitu. Karena apa? Karena kita manusia itu dikasih yang namanya hati nurani. Hati nurani pernah saya sampaikan, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Ketika tadi akan berangkat, atau sebelum saya menginfokan masuk seperti biasa, mungkin saja ada yang berpikiran, mudah-mudahan kada masuk. Habis itu ternyata dapat info, masuk seperti biasa ya. Dalam hati itu sudah akan ada muncul dalam hati nurani itu mengatakan saya masuk. Tapi tiba-tiba setelah itu sedikit aja, paling 1 2 3 detik lah. Setelah itu habis itu timbul bisikan-bisikan. Muncullah alasan-alasan tertentu. Nah, seperti itu. Dan itu biasa. Dan itu kita menghadapi situasi kondisi bagaimanapun itu selalu ada yang namanya hati nurani. Hati nurani itu tidak pernah berdusta. Lihat aja. Ya, ketika kita melihat sesuatu, kita tuh sebenarnya sudah tahu, benar dan salah tuh sudah tahu. Cuma kadang-kadang kita lebih mengikuti bisikan. Ya, yang idealnya seperti apa? Gitu ya. Ketika beretika, misalnya berpakaian atau ketika kuliah, misalnya seperti itu. Kita tuh sudah sadar aja idealnya seperti apa. Hanya saja semua itu perlu ditulis atau setidaknya dibentuk sehingga dia menjadi norma atau aturan. Lain norma norma ya.
yang norma itu nanti menjadi pedoman dalam kehidupan. Ya. Isinya ya tentang baik dan buruk, kemudian boleh dengan tidak boleh, tentang tiga-tiganya itu ada, ya. Benar dan salah itu ada, baik dan buruk ada, estetik itu juga ada di dalam. Jadi logik, etik, sama estetik, itu tiga-tiganya ada semuanya. Ya. Kalau etika, garis bawahnya adalah disepakati dan berlaku di masyarakat. Tapi dalam konteks kita seorang muslim yang disebut dengan akhlak, itu tidak ada yang berdasarkan kesepakatan masyarakat, itu nggak ada. Yang ada adalah aturan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya, dan risalah terakhir adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga yang nanti akan diadopsi, ya, ke dalam etika Islam yang tidak disebutkan. Nah, itu harus melalui rumusan dari para ulama. Biasanya menggunakan ijma dan qiyas. Paling enggak itu. Makanya sumber hukum kita itu ada 4 yang disepakati, ya. Ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ijma sama qiyas. Seperti itu. Jadi kalau hanya 2 saja, itulah akhirnya terjadi benturan di masyarakat. Hanya melihat secara tekstual. Misalnya mengatakan memang ayatnya ada, ya, bahwa Allah itu istiwa di arasy misalnya, berarti di atas katanya. Oke. Kalau seperti itu pemahamannya oke. Artinya tidak boleh ditakwil katanya. Tidak boleh juga diterjemahkan ke makna yang lain. Ya, tulisannya seperti itu dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Najm, dalam surah yang lain-lain yang senada kalimatnya seperti itu. Ya. Allah itu istiwa di arasy. Nah, kalau dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis atau filsafat, di mana Allah sebelum Allah menciptakan arasy? Nggak bisa dijawab, sudah paham seperti itu. Ya, berbeda dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah itu maujud bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Kalau sudah seperti itu rumusannya, itu sudah habis, nggak bisa lagi. Ditanya apa aja, sudah gitu jawabannya sudah. Ya, nggak bisa dikejar-kejar lagi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu, kalau mau tidak boleh ditakwil, ya. Kalau tidak boleh ditakwil, oke, satu ayat seperti itu. Tapi di ayat yang lain, ada yang menyatakan tentang cerita Nabi Ibrahim yang akan menemui Tuhannya ke Palestina. Berarti Tuhan di Palestina. Kalau tidak boleh ditakwil, ya. Harus jujur, dan harus tetap kaidah itu dipakai, gitu loh. Nggak boleh yang ayat itu ditakwil, maksudnya bukan begitu, tapi begini, takwil namanya. Tapi ayat tadi kok nggak boleh ditakwil? Ditakwil, diterjemahkan begitu. Terus ada lagi di surah apa itu, lupa saya, surah Qaf kalau nggak salah. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata. Kami, kata Allah, aqrabu ilaihi, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher kita tuh sudah nempel di sini, di diri kita. Allah lebih dekat daripada itu. Tadi katanya di sana, sekarang ada di sini ayatnya, habis itu ada di Palestina. Terus ada hadis lagi yang mengatakan posisi hamba itu, posisi terdekat seorang hamba dengan Allah itu, dengan Robnya, itu adalah pada saat sujud, seperti di bawah. Nih atas, bawah, sana, mana lagi? Kalau tidak boleh ditawil, habis rontok keyakinan seperti itu. Ya, tapi kalau dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Sebelum tempat ada, Allah sudah ada. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati. Ya, ada lagi ayat yang lain, surah yang hadis yang mengatakan sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Nggak boleh ditakwil. Allah turun naik berarti. Nah, secara logika Allah nggak akan bisa naik nanti. Kenapa? Karena putaran waktu itu 24 jam. Di sini jam 3. Katakanlah misalnya turunnya jam 3. Kita nih supaya mendekatkan pemahaman, ya, bukan menyatakan Allah seperti itu. Nih. Misalnya sepertiga malamnya akhir jam 2 lah misalnya. Mutar sedikit bumi itu jam 2 tuh masih ada terus tuh. Sampai hari ini jam 2 malam itu ada terus. Di belahan bumi mana tuh ada terus. Berarti nggak naik-naik dong. Akhirnya pemahaman seperti itu yang mengatakan Allah bertempat itu justru akhirnya menghina
Nah, seperti itu. Jadi ada yang memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga memang yang diambil dari keadaan di masyarakat yang kita sebut dengan uruf. Ada kayak kalian pinjam pulpen, habis pulpennya. Tulis pinjam pulpen buat tanda tangan daftar hadir. Pulpennya jadi kembalikan, tintanya masih ketinggalan di sini. Ya. Terus kalau belanja dibungkusin pakai plastik, yang kita bayar tuh harga barang bukan plastiknya. Pernah nggak rela, minta ridho gitu dengan nggak ada kan? Nah, syukur alhamdulillah sekarang nggak disediain plastik lagi, suruh bawa sendiri. Nah, lebih aman kita sebetulnya ya. Karena akadnya kita itu akad jual belinya yang plastiknya itu, walaupun kita paham aja itu uruf jadi kebiasaan bahwa itu dikasih aja oleh yang jual. Apalagi zaman dulu. Kalau jual beli itu nggak diplastikin, dikira mencuri. Kalau zaman dulu kayak gitu, kalau belanja tiba-tiba barangnya dibawa aja, dianggap mencuri itu. Nah, etika dalam ekonomi dan bisnis Islam. Etika bisnis Islam itu jiwanya dan landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Itu yang paling dasar. Kemudian tadi diikuti dengan ijma, qiyas, kemudian ada lagi yang lain-lain. Ya kita tuh 4 itu aja lah cukup dulu, ya kan? Nah, nilai ini secara menyeluruh membentuk etika berbisnis. Ya, nanti dalam berbagai macam ayat dan juga hadis itu memunculkan yang namanya etika. Etika kita yang menyebutnya ya. Kalau dalam Al-Quran nggak disebut etika. Tapi dikumpulkan oleh para ulama, nah seperti ini. Ketika kita melaksanakan bisnis, melaksanakan kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu harus seperti ini, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Yang ketiga nanti dikasih piring. Nah, etika bisnis ini juga berupaya untuk mendudukan persoalan bisnis secara kritis dalam perspektif hukum Islam. Secara kritis gitu ya, artinya secara mendetail nanti. Jadi tidak selalu ini sudah seperti ini, belum. Nanti ada istilahnya kalau dalam fikih itu ada furu, cabang. Kalau usul, oke, mungkin sepakat kalau dari sisi usul ya, dari sisi pokoknya sepakat. Tapi dari sisi furunya yang cabangnya mungkin nanti ada perbedaan. Misalnya ada ustadz yang terkenal sebagai ahli ekonomi Islam, di YouTube dilihat aja ya, yang menyatakan bahwa bank syariah itu masih haram katanya. Ada. Ya. Tetapi bank syariah tetap jalan, dia tidak berdasarkan fatwa ulama ini, karena yang dia ikuti adalah, ini bedanya ya, kemarin waktu kami ikut pesantren muamalah maliyah dari DSN MUI itu, ada diistilahkan begini, ada ulama dewan, ada ulama dewean. Orang Jawa paham, dewean. Ada ulama dewan, ada ulama dewean. Mana yang lebih kuat? Tentu ulama dewan. Kenapa? Karena itu semua macam-macam tuh, organisasinya macam-macam, ngumpul di DSN MUI, bahas ini. Topiknya tentang ini. Nah, tentang dropshipper misalnya. Atau tentang marketplace, atau tentang e-commerce. Dah, yang bahas banyak orangnya dibanding dengan satu orang yang berfatwa. Kira-kira lebih kuat mana? Iya, banyak orangnya. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh satu orang ini pasti dipikirkan juga oleh yang lain itu. Sehingga mereka punya kesimpulan yang berbeda. Maka bank syariah tetap beroperasi, yang dijadikan dasar adalah fatwa DSN MUI. Ya, seperti itu. Lagian enak seperti itu, yang tanggung jawab ada, dan kita lebih jelas. Kenapa? Yang bahas nih orang banyak, bukan sendiri. Bukan dewean. Nah, gitu ya, itu ada istilah seperti itu. Secara kritis, secara detail, sampai ke dalam-dalamnya. Ya. Ada juga ya ulama, ahli juga, ahli ekonomi itu yang mengatakan
beberapa akad di dalam bank syariah itu, termasuk di pegadaian misalnya, itu katanya batil. Karena ada 2 akad lebih di situ. Ya, dalam kaidahnya kan nggak boleh katanya kan, bahwa tidak boleh 2 akad sekaligus. Nah, ternyata dipahami dengan berbeda oleh ulama dewan. Sehingga muncullah fatwa seperti itu ya. Nah, yang diinginkan oleh Islam itu dalam prakteknya, praktek berbisnis itu adalah membingkai sekaligus menciptakan praktek bisnis supaya tidak menzolimi pihak lain. Intinya seperti itu. Sudah tahu ayatnya, ya kan? Dan memberikan dampak atau hasil yang positif bagi semua pihak. Itu keinginan dari ketika beretika dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kita bahas 3 ini, di etika pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kira-kira yang paling banyak kita langgar nih bagian yang mana? Konsumsi. Ya nanti kita lihat ya kan. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Secara kapah itu lengkap menyeluruh semuanya. Jadi bukan hanya perbagian aja yang diambil seperti ini ya. Nilai-nilai tersebut maksudnya nilai-nilai dari Al-Quran dan Sunnah tadi ya, yang menjiwai etika bisnis itu dilaksanakan secara kapah, secara total. Makanya ada ayat Al-Quran tuh, apa ayatnya? Masuklah ke dalam agama Islam itu secara kapah katanya, secara menyeluruh. Artinya jangan hanya bagian tertentu aja diambil dari Islam, yang ininya nanti gitu, jangan. Semuanya. Ketika kita berbisnis itu jangan hanya bagian akadnya aja, asal ada akadnya jangan. Tapi ada bagian lain yang kita abaikan. Misalnya tentang halal dan haramnya zat yang dijual belikan misalnya. Ya, jangan ngambilnya hanya parsial gitu, semuanya maunya seperti itu. Dan yang kita usahakan juga seperti itu. Ya, bukan hanya masalah ekonomi aja, masalah yang lain juga sama. Ketika misalnya saya berusaha, berazam, bercita-cita, pengen berusaha saya tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram saya. Itu saya usahakan. Kalau dulu ya mau nggak enak kayak gitu. Saya paksa. Begitu ada yang mau salaman, yang bukan mahram saya, langsung begini saya. Orang paham. Ada juga yang nggak paham. Wah, sombong ikam nih. Nah, tapi ada yang saya nggak bisa menghindari, padahal itu bukan mahram saya. Misalnya apa? Acil. Acil yang saya terhitungnya boleh nikah sama dia. Bukan mahram berarti kan? Tapi nggak bisa dihindari, terutama di kampung. Rata-rata warga di kampung itu kalau ketemu salaman. Kayak apa ya kan? Maksudnya mau menjaga pandangan, nggak bisa di pinggir sungai. Begitu turun lanting di situ, orang mandi. Gimana? Sah, ya kan? Saya berusaha. Ada yang bisa saya lakukan, ada juga yang nggak bisa. Seperti itu tadi. Kelainan seksual maksudnya? Kelainan seksual tapi sama-sama perempuan. Kalau sama-sama perempuan kan nggak apa-apa. Sama-sama laki-laki. Nah, ikamai. Yang pasti bersentuhannya tidak apa-apa, itu dulu kan. Nah, tapi kalau bisa dihindari, kalau sudah tahu gitu ya. Tapi sini normal semua kan? Normal semua kan? Ya, sambil dijalankan. Di kampus kami itu ada yang seperti itu. Ada. Kelihatan mesra. Cewek-cewek. Saya memperhatikan itu. Yang satunya tomboy memang. Duduk di kantin gitu. Tangannya begini sama teman yang satunya. Di pinggang sini. Kalau dulu kan biasa aja ya. Perempuan gandengan gitu biasa aja.
Sekarang kok jadinya agak gimana gitu, agak. Kita tuh langsung tiba-tiba jadi suuzon aja. Ya, apalagi yang laki-laki. Kalau laki-laki dari dulu sudah, kan aneh kan? Kalau dulu perempuan sama perempuan gandengan nggak apa-apa aja, orang nggak ada yang ini. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki, ya. Saya lanjutkan ya. Tentang produksi. Ya. Intinya produksi adalah bagaimana menghasilkan sesuatu atau menambah nilai guna. Ya. Bisa menghasilkan dalam arti membuat sesuatu yang baru atau menambah nilai gunanya. Bisa seperti itu ya. Nah, kita singkat saja bahwa produksi itu adalah kegiatan bekerja. Nah, begitu. Yang dimaksud dengan produksi itu ya. Bekerja, apapun bentuk pekerjaannya. Ingat, ada syarat di sini sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya, boleh jadi sejahtera di dunia tapi sengsara di akhirat. Nah, yang diinginkan itu adalah sejahtera di dunia dan di akhirat. Seminimal-minimalnya adalah sejahtera di akhirat. Di dunia nggak bisa, di akhirat paling kada jangan sampai, apa kalau ajar orang Banjar tuh, jangan sampai lucung. Maksudnya luput sama sekali, nggak dapat dua-duanya. Di dunia sengsara, akhirat sengsara juga. Dalilnya sudah tahu, surah An-Nahl ya. Dialah yang menundukkan lautan untukmu. Ini yang diambil esensinya, apa maksudnya gitu ya. Dialah yang menundukkan lautan untukmu. Nah, kita garis bawah di situ. Kira-kira kita mampu nggak menundukkan lautan? Nggak bisa. Jadi tetap ada yang namanya, bahasa kita ya, campur tangan. Jangan dipahami Allah punya tangan. Walaupun ayatnya ada, yadullah fawqa aydihim. Ya, dalam hadis itu ada, saya baca kitab terjemahan ya, Muntakhab Ahadits itu ada disebutkan, tangan Allah itu dua-duanya kanan. Hati-hati nih, ya, paham yang sifatnya tasbih nih, hati-hati. Yang menyerupakan itu hati-hati. Iya, Allah punya tangan katanya. Ya, Dr. Zakir Naik kan mengatakan iya Allah punya tangan, tapi tidak sama dengan kita. Tapi dia menetapkan punya tangan. Hati-hati. Ya, bahkan ada seorang ustadz yang terkenal itu, yang jenggotnya segini itu, mengatakan kursi, al-kursi, ayat kursi itu adalah pijakan kaki Allah katanya. Hati-hati. Karena itu nanti kalau tidak ditakwil, kena lagi sama ayat yang lain. Misalnya apa? Misalnya dalam surah Ar-Rahman itu ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau katanya Allah punya tangan, punya kaki, sedangkan di ayat itu menyatakan wajah Allah aja yang kekal, berarti tangan kakinya enggak. Awas, menghina itu namanya. Ini susah nih ya. Kebanyakan yang muda-muda seperti ini nih. Sunnah. Ya. Saya punya adik saya tuh, punya kawan, orang tuanya di sini ustadz Ahlus Sunnah. Anaknya kuliah di Saudi sana, di Universitas Islam Madinah, sama kayak adik saya. Cuman dia temen ini nih, angkatan di atasnya. Begitu pulang, habis foto dilepasin semuanya. Bid'ah katanya. Foto-foto bid'ah semuanya pokoknya. Bikin foto itu bid'ah. Tapi herannya, rajanya dia di sana, dari ustadz sana yang mengharamkan segala macam berfoto dan selain sebagainya, foto-foto raja-raja di Saudi sana nggak dikritik sama dia. Nah, itu yang jadi masalah. Berani dia kritik, hilang kepalanya. Ya, hari ini kan kita dapat berita, yang mendoakan Palestina aja ditangkapin itu. Di Arab Saudi, memang janjinya Rasulullah ya seperti itu. Nanti ada peperangan. Ya, orang terbagi dua. Yang satu yang mendukung, yang imannya kuat, yang satu orang-orang munafik aja. Ya, dialah Allah,
Dialah Allah situ ya, yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, maksudnya daging ikan darinya, dari lautan, dan mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, mutiara, kerang, dan sebagainya ya. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya. Itu perahu kalau nggak ditahan ibaratnya, tenggelam. Ya. Dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, agar kamu bersyukur. Nah, di sini di garis bawah ya. Agar kamu mencari sebagian karunia-Nya. Disuruh bekerja. Bekerja itu nanti tujuannya adalah bersyukur. Sekarang kita dalam kondisi bekerja nggak? Saya bekerja, ajar. Kalau kalian? Bekerja juga, ilmu. Nanti setelah itu harusnya bersyukur. Bersyukur apa? Setidaknya ada tambahan ilmu sedikit. Nah, diniatkan sama-sama belajar. Saya juga belajar. Karena yang saya masukkan di dalam slide itu sedikit dari apa yang disampaikan. Yang disampaikan lebih banyak. Dan itu keluar sendiri. Ada yang memang saya persiapkan, yang saya tidak masukkan di situ, tapi nanti akan saya sampaikan. Ada juga yang tiba-tiba keluar sendiri. Ada juga yang keluarnya karena sebab pertanyaan seperti tadi. Ya, produksi itu kalau dalam bahasa Arabnya ada disebut al-intaj atau ijadu sil'atin, mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Ijad kemarin yang kalau kita bahas di Maqasid Syariah. Maqasid Syariah itu dua. Pertama diusahakan, diwujudkan, ijad, atau dihafaz, dijaga. Nah, proses produksi surah As-Sajdah. Ini proses ya, kelihatan. Proses produksi ya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan air ke bumi? Nah, mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami menumbuhkan dengannya, dengan air hujan itu tadi, tanaman-tanaman. Sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri, si manusianya itu tadi, dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Ini bahasa halus ya, yang terakhir itu. Ini ya. Afala yubsirun. Itu tuh bahasa halus. Bahasa kita, bahasa kasarnya bisi mata kada boni kamu. Nah, gitu. Coba dilihat gitu. Kan banyak itu, apala takilun, apala yakilun, apakah kalian tidak memikirkan? Itu bahasa halus, bahasa kasarnya apa? Otak kada. Nah, gitu. Bakal kada. Nah, nanti ketemu sama orang rasional, susah. Sesuatu yang nggak bisa dilihat berarti nggak ada, katanya. Jawab. Jawab. Anda punya otak nggak? Ada. Nah, kalau otak, sekarang ditanya, Anda punya akal nggak? Ditanya, ada. Tunjuk di mana? Nggak bisa jawab. Ya. Nah, ini proses ya. Hujan ini terbentuknya dari awan. Nah, seperti itu ya. Lalu nanti dia turun, kemudian air itu yang akan menumbuhkan tanaman-tanaman. Air itu sendiri bisa dipakai buat minum. Itu proses. Allah Subhanahu wa taala juga mencontohkan proses itu. Kalau Allah taala mau langsung bisa. Ya, tapi disuruh pakai proses di situ. Itu apa? Pembelajaran. Pengen lulus ya masuk kuliah. Gimana kisahnya? Tiba-tiba langsung IPK 4,01. Gak ada pernah kuliah. Kan seperti itu. Proses produksi. Kita dianjurkan untuk bekerja ya. Tidak ada yang lebih baik dari seseorang yang memakan makanan kecuali jika makanan itu diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri. Ingat, caranya harus halal. Hasil jerih payah saya sendiri juga, tapi mencuri. Lah, salah itu. Ya. Nah, jika ada seseorang di antara kamu mencari kayu bakar, kemudian mengumpulkan kayu itu dan mengikatnya dengan tali, lantas memikulnya di punggungnya, sesungguhnya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaannya, badut yang berdiri di pinggir jalan itu termasuk kategori mengemis apa enggak? Ditelaah, jadikan judul. Hah? Tentang badut sudah banyak.
Masa? Apa hasilnya katanya? Mengemis. Ya dilihat hasilnya. Siapa tahu nanti ada yang berbeda. Badut kan macam-macam. Ada badut yang di pinggir jalan, ada badut yang di ulang tahun, ada badut yang memang buat hiburan. Seperti itu. Intinya disuruh untuk bekerja. Nah, tujuannya apa? Bekerja produksi itu memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar. Ingat ya, secara wajar, bukan berlebihan. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika seseorang atau kita lah misalnya berjualan, buka toko misalnya. Niat itu bukan hanya nyari keuntungan, tapi menyediakan barang kebutuhan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi selain ada dapat nilai ekonomis, ada dapat nilai akhirat di situ. Kemudian memproduksi itu juga untuk keperluan masa depan, nanti buat disimpan, invest gitu ya. Lalu untuk keperluan generasi yang akan datang. Nah, ini memproduksi, jangan sampai dia nanti hilang manfaat untuk generasi berikutnya. Yang hari ini yang kita lihat itu adalah, contoh kasus kemarin adalah food estate yang sampai sekarang nggak jadi-jadi. Di Kalimantan Tengah ini ada berapa hektar itu dibuka, ya, sampai terjadi longsor segala macam, banjir yang besar kemarin itu, ya, yang disalahkan alam. Padahal itu yang rusak, hutannya habis dibuka, yang nyerap air nggak ada lagi, akhirnya ya udah loss airnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian tujuan produksi juga adalah untuk keperluan sosial dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bekerja itu bukan karena sebab dia pengen dapat sesuatu, ada. Enggak, ada. Ada yang hanya buat bantu aja. Biasanya ini yang sudah banyak duitnya. Ya, itu artinya dia nggak usah kerja gitu, otomatis sudah jalan gitu. Dia akan dapat terus gitu ya. Ada banyak orang yang seperti ini, yang kita itu bahkan nggak tahu. Orangnya itu tidak terlihat seperti orang kaya. Hati-hati, di antara ini ada aja yang punya uang triliunan. Amin ya kan? Aminkan aja semuanya. Nah, prinsip atau kaidahnya yang pertama, berproduksi dalam lingkaran yang halal. Yang halal, nah, di situ tidak semuanya komoditas bisa diproduksi ya. Ada bagian yang tidak bisa. Contohnya kalau dari sisi zatnya itu tidak halal, nggak boleh. Kemarin ramai kasus yang pewarna itu ya. Pewarna apa sih namanya? Karmin. Karmin itu dari binatang apa? Dari binatang ya. Kalau saya lihat gambarnya itu, kalau kata orang Banjar itu kayak pempijit. Pempijit, tahu pempijit? Kalau kata orang apa ya? Ada yang nyebutnya tinggi. Tinggi. Ya, artinya tidak semua. Kemarin juga saya sampaikan ya, menurut ahli fikih mazhab Syafi'i yang termasuk najis adalah kucing. Nggak boleh dijual. Kemudian ada ular misalnya, kodok, dijual nggak boleh. Apa? Laron. Laron ini bisa dimakan apa enggak? Ada yang di macam-macam lah, di pepes, di apa kayak gitu sekarang. Sudahlah, sesuatu yang sifatnya aneh-aneh, jangan, nggak usah. Dan jangan juga berpikir untuk nyobain gitu, nggak usah. Sesuatu yang diproduksi harus bisa memberikan manfaat, ya, tidak membahayakan. Pertama, dalam lingkaran yang halal. Lingkaran yang halal itu nanti dalilnya ada di belakang ya. Lingkarannya halal. Jadi semua proses produksinya itu harus dalam keadaan halal ya. Kemudian dalam berproduksi itu prinsipnya juga adalah kesadaran kita sebagai khalifah di muka bumi. Jadi harus bisa memanfaatkan
harus bisa mengelola dan melestarikan, menjaga alam atau sumber daya yang dititipkan. Ingat, semuanya adalah titipan. Yang namanya titipan harus dikembalikan. Nah, yang jadi masalah, kita itu merasa memiliki, merasa punya ilmu, merasa punya harta, merasa memiliki dunia ini serasa milik berdua. Harus sadar bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kayak kalian, dia apa yang nanggung, saya bagian jawab aja, dia yang nanggung. Pertanggungjawaban tuh melekat. Ya. Kemudian optimalisasi fungsi indera dan akal. Ya, digunakan semuanya, kemampuan potensi kita itu dalam berproduksi. Tapi ingat kaidahnya tadi ya, dalam lingkaran yang halal, tuh balik lagi ke awal. Kepada hal-hal yang memang diperbolehkan dalam Islam. Punya kemampuan untuk menjebol sistem, dipakai buat nyuri kredit card orang. Yang seperti itu bagus sebagai jalan masuk neraka. Apalagi duit uang rakyat yang dikorupsi segala macam. Aduh, punya keahlian seperti itu. Bingung itu minta maafnya kayak apa. Berelaan itu kepada siapa. Kalau kita menzolimi orang secara pribadi, kita tinggal datang kepada orangnya, menyatakan apa kesalahan kita. Kalau itu sesuatu yang harus kita ganti, kita bawa gantinya. Ketika orang itu sudah ikhlas, sudah selesai, habis di dunia. Ya. Tapi kalau punya orang banyak, ini kayak apa minta relanya? Buat pengumuman. Di TV misalnya. Yang ada malah dituntut, ya kan seperti itu. Jadi lebih baik dihindari saja. Ya, ada banyak kasus yang dulu dibuka di awalnya, habis itu hilang sekarang. Kasus di keuangan, 349 T. Habis itu yang BTS berapa T? Ya, 7 atau 6 atau 8 saya lupa, itu juga hilang. Kenapa? Karena nyangkut orang banyak. Nyangkut partai warna merah lah, partai warna biru lah, ada yang warna hijau. Ada yang warna kuning sangkut juga, akhirnya ditutup. Kemudian memanfaatkan sumber daya produksi. Kalau tadi memanfaatkan sumber daya yang ada pada diri, ya indera dan akal. Nah sekarang yang ada di luar dari diri kita, ya sumber daya alam. Misalnya apa yang di alam? Angin dimanfaatkan, api dimanfaatkan. Ya pokoknya 4 unsurnya avatar tuh pakai semua. Ya, angin bisa digunakan untuk bikin listrik, bisa. Air juga bisa, ya. Terus tanah bisa dimanfaatkan untuk bikin macam-macam. Dan punya kewajiban untuk memelihara ya. Terus harus seimbang antara aktivitas dunia dan akhirat. Jangan sampai sibuk bekerja saja, lupa dengan ibadah, sholat terutama. Ya. Jadi jangan sampai hilang sama sekali, maksudnya gitu ya. Karena kewajiban sholat itu melekat sampai mati. Gak bisa. Apapun, selagi sakit, lagi apapun tetap ada. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Dan tidak bisa diwakilkan. Kalau puasa masih bisa diwakilkan, dikodokkan oleh waris itu masih bisa. Misalnya dia ada seseorang yang punya utang puasa, kemudian dia meninggal dunia. Nah itu digantikan, dikodokkan oleh warisnya masih bisa. Ada aturan seperti itu. Tapi kalau sholat nggak bisa digantiin. Apalagi kalian nih diajak sholat, nitip lah katanya. Gimana cara nitip sholat? Ada yang kayak gitu? Tobat ya, tobat. Yang pertama dihisab sholat, sudah tahu kan? Kalau sholatnya baik, semuanya dianggap baik. Dah. Makanya jangan ditinggal. Lambat bangun subuh,
tetap kerjakan. Itu ada hadisnya. Ada seorang sahabat mengeluh tuh, lambat ya Rasulullah, kayak apa? Ya ketika kamu bangun langsung aja wudhu, sholat subuh, udah. Bangunnya jam 11, Pak. Iya, bangun, wudhu, sholat subuh. Jangan ditinggal sama sekali. Ya walaupun ada mazhab yang menyatakan tidak ada yang namanya qadha dalam sholat. Saya ikut yang berpendapat ada. Minimal. Kalau ternyata yang benar, kan yang tahu yang hukum yang aslinya kan Allah nanti di akhirat. Ternyata yang benar itu adalah yang boleh qadha, selamat. Ternyata tidak ada, qadha tidak diterima, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Masa nggak ada nilainya sama sekali? Ada bacaan-bacaan segala macam di situ. Yang penting tadi ketika bangun, subuh tadi lambat, jam 11 baru bangun. Ketika bangun itu wudhu dulu, jangan langsung sholat. Orang ketiduran aja batal wudhunya, ya kan? Bangun, habis itu udah mimpi basah lagi. Langsung sholat. Mimpi basah itu mimpi mandi. Nah pertanyaan, nggak ada kan mandi kering? Mana ada? Mandi ya basah. Lanjut aja ya. Nah ada syarat dan ketentuan ya. Ini dalilnya tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum, ya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Intinya adalah jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yang tidak benar, yang tidak disesuaikan, tidak sesuai dengan syariat, tidak boleh. Intinya seperti itu. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sama-sama ridho, nah itu baru boleh. Kalau nggak ridho, jangan. Nggak bisa dipaksa. Ya, tawar-menawar, tidak deal, yang nggak jadi. Karena di situ harus ada unsur keridhoan. Apa? Pura-pura, nggak masalah, itu kan bagian dari strategi aja. Ujung-ujungnya, ya sudah, oke lah katanya. Berarti kan ridho ya kan? Nggak apa-apa. Ya penjualnya juga kadang-kadang naruh harga 2 kali lipat duluan. Tapi ada ceritanya nanti aja. Intinya seperti itu, nggak boleh dengan cara yang tidak dibenarkan, harus dengan keridhaan. Intinya seperti itu ya. Nah ini yang saya katakan tadi, berproduksi dalam lingkaran yang halal. Ini hadis riwayat Baihaqi. Allah melaknat khamar, wujudnya ya. Objek khamarnya dilaknat. Yang memproduksi, produsennya. Yang menyalurkannya dilaknat juga. Yang minum, yang menuangkan, yang membawakannya ke meja, yang mengirimkan, mengantar, yang ngejual, yang beli, dan pemakan hasil. Semuanya kena laknat, hati-hati. Jadi rangkaiannya itu semua kena gitu. Nah, ini bisa kita kias dengan yang lain. Sesuatu yang tidak halal diproses bagaimanapun dia jadi tidak halal, ya seperti itu. Ada pertanyaan, ya. Bagaimana ketika seseorang itu berproduksi atau bekerja menggunakan alatnya tidak halal. Misalnya begini, ada seorang tukang misalnya. Dia kerjaan jadi tukang kan halal, bikin bangunan dan sebagainya. Tapi alatnya dari hasil mencuri, misalnya cangkulnya dapat nyuri, cetoknya, habis itu sekopnya. Piring, mana piring? Orang ketiga. Hasilnya gimana?
Hasilnya halal apa haram? Alatnya didapat dari sesuatu yang haram, caranya. Yakin haram. Ya dia sendiri, kan dia tukang tadi ceritanya, kasusnya tukang. Kan dia dapat upah kan? Nah, upah itu halal atau haram? Alatnya dia dapat dari nyuri. Terus dia kerjanya halal kerjanya. Kerjanya kan nggak haram itu. Semen kan nggak boleh dimakan memang kan? Tapi itu kan halal. Bekerja jadi tukang halal. Cuman alat yang dipakai, alat yang didapat dari mencuri. Hasilnya apa dalilnya? Oh iya gitu, tergantung niat. Nanti dilihat ya, dicari aja dalilnya. Saya ikut berpendapat ada sebuah kaidah itu sesuatu yang dihasilkan dari yang haram hasilnya juga haram. Ya, nanti dilihat kembali. Itu ada seperti itu. Itu kaidah saya baca di dalam Fatwa DSN MUI. Jadi ada dia mengingat, menimbang, memperhatikan, mengingat, menimbang seperti itu ada. Nah, salah satunya adalah kaidah itu tadi. Sesuatu yang dihasilkan dari yang haram hasilnya juga haram. Seperti itu ya. Dan itu bukan hanya tukang, yang lain-lain juga. Misalnya komputer, laptop, softwarenya bajakan. Softwarenya bajakan dan kita dapat dari hasil kita bekerja dengan software bajakan tadi. Ya, jangan terkait lagi. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, prioritas yang perlu diperhatikan. Tadi ada katanya keseimbangan dunia dan akhirat ya. Nanti di bagian akhir saya perlihatkan. Sebenarnya harus seimbang atau bagaimana? Ya, ada sebuah hadis qudsi dari Ma'qal bin Yasar. Rasulullah SAW berkata, ya, Tuhan kalian berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu di bawah dari Al-Quran, di atas dari hadis. Di antara, ya, firman Allah yang maknanya disampaikan kepada Rasulullah. Redaksinya keluar dengan lisan Rasulullah. Kalau dia Al-Quran, itu redaksi dan maknanya langsung. Seperti itu memang. Ya. Nah, di situ dikatakan, Qala rabbukum ibna Adam. Nah, tafarraq li'ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadaika rizqan. Wahai anak Adam, lapangkanlah untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Artinya kalau kita melihat seperti itu, sediakan waktu untuk beribadah. Jangan bekerja terus. Ada waktu untuk ibadah. Ya. Kalau kita laksanakan itu, niscaya Allah kasih kekayaan. Dan tangan ini penuh dengan rezeki. Tapi, ibna Adam, wahai anak Adam, la tuba'id minni. Amla qalbaka faqran wa amla yadaika syughlan. Ya. Jangan menjauh dariku kata Allah. Karena nanti aku penuhi hatimu dengan kemiskinan, rasa kurang. Dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk aja, tapi kerja terus, tapi rasanya kada cukup-cukup. Kenapa? Boleh jadi kurang ibadah. Kurang bersyukur. Kelihatan aja ya, orang itu kalau kerja aja. Memang kadang-kadang dikasih oleh Allah itu lebih memang. Ini kan berbeda akhirnya dengan ini ya. Terjadi kontra gitu ya. Padahal yang benar adalah pada saat itu ayat Al-Quran yang berlaku. Orang yang rajin bekerja dapat hasil tapi sholatnya ditinggal, justru itu lebih sering berhasil. Nah, itu kena yang namanya istidraj. Istidraj itu apa? Lanjuran. Itu sambungan ayatnya nanti akan kami tarik, kata Allah, seperti itu. Jadi kaget langsung. Nah, seperti itu.
Lebih baik itu bekerja secara biasa tapi sugih daripada sibuk begawi kada sugih-sugih. Pilih mana ya kan? Antara sibuk bekerja, waktu untuk ibadah ada, dengan sibuk bekerja tapi nggak ada waktu sama sekali. Itu sudah tidak seimbang. Nah, etika dalam produksi di e-commerce ya, jujur. Produk yang ditawarkan itu spesifikasinya jelas, dimasukin secara jelas. Jadi kalau ini di e-commerce ya, gambarnya juga harus real, jangan gambar tuh comot sana, comot sini. Saya paling sering ketemu yang seperti itu. Ini sudah tidak jujur. Bahkan tokonya beda, yang diambil toko orang sebelah. Masih ada watermarknya di situ. Kemudian harus menjelaskan prosedur penanganannya kalau terjadi masalah atau misalnya ada komplain itu gimana. Nah sekarang rame tuh di bawah itu komplain tidak dilayani jika tidak menyertakan video unboxing. Pertanyaannya adalah pada saat ngepackingnya itu yang jual tuh videoin juga nggak? Yang dituntut selalu konsumen. Ya memang akhirnya nanti yang dirugikan konsumen, nggak bisa nggak? Bagaimanapun. Ya tinggal kita-kitanya aja lagi. Kemudian menjelaskan nanti layanan purna jualnya seperti apa. Setelah selesai proses transaksi. Aman. Saya nungguin dari dia lewat sana nih kenapa enggak ya? Gitu. Ya. Setelah selesai transaksi, kita klik tombol selesainya ya gitu ya. Terus layanan berikutnya apa? Ada nggak dikasih? Ya seperti itu. Ada garansi apa enggak dan sebagainya. Kemudian harga yang ditawarkan tuh bersaing dengan kompetitor. Tidak melakukan predatory pricing kemarin yang meletakkan harga di bawah sama sekali. Ya seperti itu. Kemudian ngasih respon secara cepat. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau ada keluhan dan sebagainya itu direspon dengan cepat. Jangan nanti-nanti kalau testimoni bagus saja langsung terima kasih gitu. Tapi ketika ada komplain nanti jawabnya. Nah, memenuhi hak-hak konsumen. Ada sebuah cerita dari bukunya itu buku tentang pembahasan tentang seingat saya itu ekonomi mikro dan makro Islam. Ya, di buku itu ada dijelaskan sebuah cerita seseorang, itu dia punya produk, jualan pakaian, jualan baju, ada yang harganya 5 dirham, ada yang harganya 10 dirham. Ya. Kebetulan masuk waktu sholat, ditinggal sama dia. Ada yang harga 5, ada yang harga 10. Ditinggal, dia minta tolong sama kawannya. Untuk tolong jagain, dikasih tahu ini harga 5, ini harga 10. Ya, dia lagi ditinggal sama dia, datang orang belanja. Nah, oleh yang gantikan ini tadi dikasih harga yang 5, tapi dengan barangnya barang yang harga 5, tapi di harganya harga 10. Sudah, deal, sudah beli, ya. Terus yang beli ini jalan ketemu sama ini sudah balik lagi yang punya tadi, yang punya toko balik lagi ketemu sama yang beli ini tadi. Dia lihat ini barang punya saya. Saya yang jual barang ini. Ditanya sama dia, kamu beli dari mana? Dari sana. Harganya berapa? Harganya 10 katanya. Kata yang punya toko ini tadi, sini kembali sama saya ke sana. Itu salah itu katanya. Itu harganya 5 bukan 10. Terus kata dia lagi, nggak apa-apa, aku sudah ikhlas, sudah ridho kok katanya. Enggak katanya, kamu punya 3 pilihan katanya. Saya tambahin barangnya, yang 5 lagi. Yang kedua, kamu balik ke sana, saya tukar sama yang harga 10. Ya, jadi balikin tuh barangnya, nanti diganti sama barang harga 10. Atau kalau enggak, nanti uangnya 5 aku kembalikan. Gitu ya. Yang ketiga, barang saya ambil, nggak jadi uangmu saya kembalikan. Nggak jadi aja transaksinya. Ada yang seperti itu. Ini kalau orang menjaga sikap wara. Kalau kita kira-kira ada harganya 10.000, ditawar orang 100.000, jual nggak? Jual dong.
Distribusi intinya adalah menyalurkan atau mengalokasikan barang atau jasa kepada yang membutuhkan, ya, agar memperoleh kemudahan atau keuntungan. Seperti itu aja singkatnya ya. Tujuannya nanti untuk mensejahterakan. Sejahtera itu bukan hanya dari sisi punya duitnya, tapi dapat sesuatu yang diinginkan berupa barang atau jasa misalnya ya. Sudah tahu aja distribusi. Ya. Dalam Islam, distribusi barang, jasa, kekayaan atau pendapatan harus dapat mensejahterakan kehidupan dunia dan akhirat, ya. Nah, minimal distribusi itu adalah menyampaikan atau mengalokasikan, menyalurkan kebutuhan pokok, ya, sesuai dengan maqasid syariah. Tidak boleh terjadi pada saat distribusi itu ada sesuatu yang bisa membawa kerusakan. Ya, pada saat itu ya, dalilnya, dalil untuk agar didistribusikan ya. Ini dalam surah Al-Hasyr potongannya ya. Kai la yakuna dulatam bainal aghniyai minkum. Ya. Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jangan hanya antar orang kaya, tapi harus didistribusikan, harus dibagi. Nah, distribusi di sini ada dua. Distribusi dalam konteks menyampaikan barang itu kepada orang umum, secara umum. Yang kedua, distribusi itu adalah membagi apa yang kita punya. Yang paling sering dibahas itu adalah distribusi pendapatan. Lewat apa? Lewat zakat, infak, sedekah, wakaf, dan yang lain-lain. Waris termasuk di dalamnya. Ada hibah, ada apa lagi? Ada wasiat, dan sebagainya. Itu cara distribusi pendapatan. Nah, yang kita bicarakan konteksnya adalah bagaimana mendistribusikan produk berupa barang atau jasa. Intinya adalah memasarkan itu seperti apa. Nah, ada tujuan umum dalam ekonomi Islam ya, atau maqasid ammah. Yang pertama, setiap kesepakatan harus jelas. Harus jelas. Yang kedua, harus adil. Yang ketiga, harus ada komitmen untuk melaksanakan kesepakatan dan melindungi hak kepemilikan. Tapi sekarang, hak kepemilikan itu, terutama dalam dunia digital, itu ada macam-macam. Ada yang langsung jadi hak milik kita, ada yang terbaru saat ini, dan ini yang paling banyak dilakukan orang, adalah dengan cara kepemilikan terbatas, berbatas waktu, yaitu berupa langganan. Misalnya langganan akun YouTube misalnya, ya itu batas waktunya sekian bulan atau 1 tahun misalnya gitu ya. Jadi kita memilikinya itu hanya pada saat itu saja, setelah itu enggak lagi. Ya. Jadi harus jelas kesepakatannya. Kalau dalam Al-Quran, ayat terpanjang, surah Al-Baqarah ayat berapa? Salah. 282. Full. 1 halaman penuh ya. Yang bunyi ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertransaksi secara tidak tunai, ya, secara tidak tunai, sampai waktu yang ditetapkan, ya, sampai waktu ditetapkan, maka faktubuhu, dicatatlah, ya, seperti itu. Jadi perlu dicatat, kemudian ada saksinya, dan boleh ngasih garansi, nggak apa-apa. Kalau itu ya, itu layanan. Harus adil, jadi seimbang tuh antara yang pihak satu dan pihak yang kedua sama-sama memperoleh keuntungan. Adil itu nanti ukurannya apa? Ridho sama nggak ridho, itu aja. Kalau dia ridho, kita anggap adil. Seperti itu ya. Sama dengan kalian ketika nanam pohon mangga, nah terus beberapa cabangnya itu ke tempat tetangga, maka harus ikhlas, itu adalah bagian dari tetangga. Sekalinya buahnya sebelah sana semua, sebelah sini kan ada. Itu ada tuh ya, dijelaskan. Apa? Ayo silakan.
Silakan, gerimis. Masa nggak boleh ya? Nah, harus bebas dari maghrib ini. Kemarin ya, dalam prosesnya itu tidak boleh kita untung-untungan atau spekulasi, dan tidak boleh tadi yang sikap dari apa namanya di e-commerce tadi ya, dalam hal produksi dan sebagainya, termasuk di sini harus menjelaskan secara detail. Jangan sampai terjadi ada keraguan di situ. Kemudian tidak boleh sesuatu yang haram. Adanya riba nggak diperbolehkan juga, dan sesuatu yang batil. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Bagus. Dalam e-commerce, ya, ini panduan digital marketing secara Islami. Ada yang istilahnya teistis atau robbaniyah. Ya, robbaniyah bersifat religius, menerapkan prinsip kemaslahatan, kurang T. Prinsipnya adalah prinsip maslahah, kebaikan. Maka ada tuh yang di apa namanya di salah satu toko itu di e-commerce, di marketplace itu ada yang menuliskan yang seperti ini. Yang sifat-sifat robbaniyah itu. Ditambahkannya di situ ada kalau misalnya terjadi masalah siap kami bantu dan sebagainya. Itu sudah ini ya. Sudah bagus. Kemudian ada secara etis atau akhlakiyah, itu mengedepan akhlak dalam aktivitas. Ketika dihujat orang produknya misalnya, usah dibalas dihujat. Dipuji aja, terima kasih atas ininya. Kemudian harus realistis, al-waqi'iyah. Ya, sifatnya fleksibel boleh. Bersahabat, santun, simpatik. Fleksibel maksudnya gimana? Kalau ada keluhan, kalau misalnya ada ini, boleh minta ganti enggak atau sebagainya ya. Selama masih wajar saja harusnya bolehkan aja seperti itu ya. Kemudian ada humanistik ya atau al-insaniyah. Nih manusiawi, tulisannya kebalik-balik hurufnya ya. Manusiawi. Kemudian mengangkat derajat, terkontrol, seimbang, jangan sampai nanti emosi tidak terkendali. Berinteraksi dengan orang lain ya. Ada istilahnya robbaniyah, akhlakiyah, waqi'iyah, kemudian al-insaniyah. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau tadi panduannya, sekarang etikanya. Berkepribadian spiritual. Jadi apa-apa itu dasarnya adalah agama. Apapun. Ya, mau belanja ingat agama. Mau jualan ingat agama. Mau pacaran ingat agama. Pasti kan jadi. Masalahnya lupa, tapi hati-hati. Udah pernah saya sampaikan ya. Jangan sampai ditinggal agama itu. Karena pada saat ditinggal itu berarti keluar kita. Sudah dilepas. Yang jadi masalah itu waktu balik itu kan kalau masuk Islam kan harus bersahadat. Kapan bersahadatnya orang-orang yang mengatakan bahwa jangan campur adukan urusan politik dengan agama, jangan campur urusan ekonomi dan agama. Ya, lebih baik semuanya didasarkan pada keputusan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas tadi. Ya, sebelum melakukan sesuatu, timbang dulu. Ini menurut syariat ada apa enggak? Boleh apa enggak? Seperti itu ya. Kemudian, perilaku baik dan simpatik, adil dalam bisnis. Ada orang tuh yang kalau dia langganan tetap, bagus dia. Tapi kalau orang sekali-sekali beli, judes dia. Ada yang seperti itu. Harusnya sama aja semuanya. Ya, melayani dengan rendah hati, menepati janji, jangan curang. Banyak yang curang nih. Saya ya kena
Itu sebetulnya metode ya, metode. Tapi kita paham maksudnya kan, sebenarnya ada yang ingin dia jual. Mama itu kan bukan berarti menyariki, ya kan? Ini beda nih, ada orang tanya tapi judes banget gitu. Ini berapa harganya? 5.000. Saya kalau sudah ketemu yang kayak gitu, saya lewat aja sudah. Oh iya, makasih, dah aja. Jangan diperpanjang lagi. Ibu-ibu yang sering kayak gitu. Ya. Bapak-bapak juga ada, ya. Jadi saya memperhatikan dulu awalnya kesimpulan saya betul, ada orang mengatakan, coba lihat ibu-ibu katanya ya. Seinnya ke kanan, beloknya ke kiri. Habis itu saya ketemu, bapak-bapak juga ada ternyata. Jangan. Jangan. Jujur dan terpercaya. Jujur ini sifat dari orangnya, terpercaya itu penilaian dari orang. Ya. Tidak akan bisa orang itu dinilai jujur, dinilai terpercaya itu tidak bisa kalau dia tidak ada buktinya kalau dia jujur. Ini nanti kalau rekamannya stop ya udah. Karena baterainya paling sebentar lagi mati. Jadi saya sambung aja nanti ya. Tapi hidup lagi kayaknya. Rasulullah itu terkenal dengan gelarnya Al-Amin. Artinya yang terpercaya. Karena tidak pernah berdusta sama sekali. Sampai ke berdagang, membawa dagangannya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu, ketika beliau ikut paman beliau, kemudian akhirnya bawa dagangan sendiri. Tapi ini susah kita tiru ya. Rasulullah bilang, bawakan kain, ini kain saya dapat dari bos saya, harganya sekian. Nah, terserah mau dibeli berapa. Kasih saya untung, yang penting ada untungnya. Justru dengan cara seperti itu Rasulullah berjualan, malah lebih banyak yang beli sama beliau. Kalau kita zaman sekarang, boro-boro dilebihin orang. Yang harga modal kita sebut ditawar orang masih. Ya. Ya, seperti itu. Ya, memang zamannya sudah berbeda. Ya. Bahkan yang seperti itu kalau dulu orang itu malu bilang belum makan. Ditawarin makan itu loh. Malu kalau bilang belum, itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak ditawarin, malah dia yang nanya. Makan kan dapat tawaran. Ya. Mending masih ngomong kayak gitu, yang tiba-tiba piringnya diambil langsung. Ada juga yang kayak begitu. Zaman dulu orang hal-hal seperti itu tuh sifatnya apa ya? Tabu, dijaga. Jangan sampai orang tahu kalau kita belum makan. Adik saya cerita, waktu dia kuliah di UIM itu, Universitas Islam Madinah, di sana itu dapat beasiswa itu dikasih per bulan itu 480 real oleh pemerintah. Tinggalnya di asrama, satu kamar itu bertiga, ruangannya ber-AC. Sudah ada ranjangnya, sudah ada kasurnya. Setiap bulan dikasih oleh pemerintah 840 real. Terus nanti di Masjid Nabawi, itu setiap awal bulan Hijriah, ada orang kaya bagi-bagi amplop. Khusus untuk mahasiswa. Mahasiswa seluruhnya. Jadi mahasiswa tuh ngantri. Ada juga nih, yang kelakuannya, ya orang Indonesia, mukimin di sana, yang dia tidak kuliah tapi ikut ngantri juga. Itu kan bikin malu. Saya juga pernah dulu waktu berangkat haji itu rebutan, jamaah kita itu rebutan. Ada orang kaya di sana banyak, ya datang habis sholat itu, habis dari Masjid Nabawi, kemudian keluar mau ke hotel itu, di samping jalan itu ada orang mobil box. Begitu dibuka itu ngasih nasi kotak, nggak pakai kotak sih, pakai apa namanya aluminium itu, ya itu ngasih. Jamaah Indonesia ini sukanya rebutan, padahal di dalam box itu masih banyak. Ya, sabar aja. Saya duduk aja sama kawan saya itu di pinggir jalan di seberangnya. Ya, duduk aja nggak ngantri ke situ. Diantar sama orang. Memang rezekinya. Kalau saya itu sambil kadang-kadang tuh menguji bahasanya, tapi bukan menguji Allah, nggak berani saya. Maksudnya kalau saya ada rezeki, pasti sampai ke saya. Tadi
Habis sholat zuhur, saya sholat di musola, nggak bawa dompet. Ya, nggak jadi. Padahal musola sama kantin tuh sebelahan aja. Nggak jadi. Ya udahlah, ke depan lagi ke ruangan. Belum sampai ruangan, saya ditawari suruh makan. Di pantry-nya kampus. Makan. Makanya ngantuk saya nih. Saya kadang-kadang seperti itu, ya ini kalau rezeki saya sampai ke saya. Ternyata memang betul. Dan yang namanya rezeki itu sampai kita rasakan. Dan rezeki itu ada takarannya, ya. Ada yang rezeki itu hanya sampai megang aja. Makanan itu loh, beli es krim sampai di tangan, rezekinya sampai tangan aja, tiba-tiba jatuh. Ya seperti itu, ya. Tidak berburuk sangka, kemudian tidak menerima dan melakukan suap. Saya setiap kali menguji, di sebelah itu menguji seminar proposal, menguji TA atau skripsi, mahasiswa kami itu sukanya itu bawa makanan. Jadi dosen penguji itu dikasih makan. Ada kotakan, ada minum nanti dan sebagainya. Itu sudah pernah kami stop dulu, nggak boleh lagi seperti itu, karena itu bukan kewajiban. Dalam pedoman tidak ada, sama di sini juga nggak ada kewajiban gitu. Cuma karena kebiasaan kakak-kakak tingkat seperti itu, akhirnya ngikut. Padahal nggak apa-apa, nggak ada. Saya nggak mau makan, nggak diperintahkan, nggak disuruh, nggak dipersilahkan. Jadi nguji itu berlima, kalau nguji TA, nguji skripsi itu berlima dosennya. Sampai giliran saya baru saya tanya, ini apa maksudnya nih, bawa-bawa begini maksudnya apa? Enggak apaan maksudnya? Itu cuman ngasih aja Pak. Ada hubungannya nggak kamu ini ngasih seperti ini, menyediakan seperti ini sama kamu mengharapkan apa? Tendensi kamu bawa ini buat apa? Nggak ada Pak, sebagai ucapan terima kasih aja katanya, karena sudah bersedia menguji. Yakin ya? Saya bilang gitu. Nggak kecewa ya kalau nilainya rendah nanti? Nggak Pak katanya. Nggak ada hubungannya Pak sama itu. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Baru saya buka, saya minum. Kalau nggak dipersilahkan, mana berani saya minum. Maksudnya apa? Yang saya khawatirkan adalah gratifikasi, suap. Supaya nilainya bisa, selalu saya tanyakan seperti itu. Khawatir saya. Karena sesuatu yang dimakan jadi darah daging nanti. Yang haram itu ya. Ada nanti. Tidak menjelek-jelekan. Langsung aja ya, kita ke konsumsi. Nah, perilaku konsumsi secara umum itu dituntun oleh dua hal. Yang pertama adalah rasionalisme, yang memang seharusnya. Yang kedua adalah utilitarianisme atau utilitas, yaitu kepuasan. Jadi ada yang mengkonsumsi itu karena memang kebutuhan, ada yang karena keinginan. Seperti itu ya. Dalam Islam harus didasarkan pada maslahat. Kalau sudah tercapai maslahatnya itu cukup sudah. Kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah falah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, faktor konsumsi ada dua. Faktor internal di diri kita sendiri, ada faktor pendapatan, ada motivasi, ada sikap dan kepribadian, kemudian ada faktor selera. Lalu secara eksternal itu ada kebudayaan, ada status sosial, gara-gara sebagai ini maka harus begini jadinya. Ya, ada orang berubah seperti itu, ya. Dan harga yang mempengaruhi. Ada orang yang ketika dia jadi orang biasa aja, ya biasa juga. Ketika dia naik level, ibaratnya posisinya jabatannya misalnya naik, tiba-tiba caranya berubah. Ada yang seperti itu. Saya memperhatikan beberapa orang, kawan-kawan saya itu, ada yang berubah. Yang dari S1, habis itu jadi S2, jalannya aja berubah. Cara bicaranya aja berubah. Ada yang seperti itu. Ada juga orang, ya, yang setelah dapat jabatan tinggi, kemudian tidak menjabat lagi, dia nggak mau di posisi jabatan yang lebih rendah daripada yang pernah dia tempati. Itu ada juga seperti itu. Kalau saya dari tidak punya jabatan habis itu mengundurkan diri, ditunjuk lagi di jabatan yang lain, jalan mundur lagi, sampai sekarang akhirnya jadi dosen biasa. Saya ditawari itu, Pan, kamu maju nanti pencalonan ketua. Kalau di sini direktur, enggak, saya bilang. Males. Kebanyakan yang diurus. Ngurus diri sendiri aja susah. Mau ngurus orang lain, nanti aja lah kalau saya sudah cukup ilmunya.
Cukup itu standarnya adalah yang minimal dibutuhkan aja. Ya. Falah. Falah itu nilai ekonomi tertinggi ya kalau dalam Islam. Dari unsur material, spiritual, individual dan sosial ya. Kenapa dikatakan falah sebagai nilai ekonomi tertinggi? Karena itu jadi aset kita nanti, jadi tabungan kita nanti, jadi value nanti di akhirat. Ya. Jadi falah itu bukannya di dunia, di akhirat juga. Jadi orientasinya selalu ke sana. Tidak ada yang dituju orang hidup itu ada kecuali kematian. Mati itu tujuannya untuk supaya sampai ke akhirat nanti. Yang dituju itu adalah akhirat. Ya. Ya, agak cepat ya. Nah, kebahagiaan itu tadi adalah manfaat ditambah dengan berkah. Berkah itu apa? Apa berkah? Ini berdoa. Berkah apa? Berkah itu adalah ziyadatun fil khair. Bertambahnya kebaikan. Kebaikan itu mencakup semuanya. Ya. Rasa dekat kepada Rasulullahnya bertambah. Kemudian ibadahnya bertambah. Kalau nggak bertambah kuantitas, kualitasnya yang meningkat. Misalnya gitu ya. Misalnya, kalau biasanya kalian ini kalau sholat qobliyah ba'diyah tanpa doa iftitah, sekarang ditambah pakai iftitah. Karena sunatnya itu berlaku untuk sholat sunat dan sholat wajib. Saya tuh memperhatikan, suka iseng sih saya, di musola gitu ya. Saya sudah sampai duluan, orang sudah azan, saya sholat qobliyah. Ada orang baru datang, saya ikutin nih. Dari dia Allahu Akbar. Dalam hati saya nggak baca doa iftitah. Saya duduk sambil liatin itu, saya langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Belum habis bacaan saya ruku sudah dia nih baca apa? Boro-boro mau baca doa iftitah, baca surah, Al-Fatihah aja saya baca ngikutin dia sholatnya belum selesai saya. Ini jangan-jangan bismillah walad dolin langsung. Ada yang begitu. Dalilnya konsumsi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin ya. Wahai manusia, saya dikasih tahu oleh Pak lupa pula namanya. Yang di Puat, yang dari Bapak yang dari Sudan, kuliah di Sudan. Lupa pula dosen saya. Kata beliau, dulu saya nulisnya artinya. Jangan, kata beliau. Jangan artinya, tapi terjemahnya. Bapak siapa sih namanya? Marwan siapa? Ada yang kenal nggak? Di Puat. Lain. Ya, pokoknya gitulah. Wahai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Makan di situ, para ulama dia menyebutkan memang makan, dalam arti makan, ada juga yang mengartikan dia yang dimaksud secara umum yaitu konsumsi. Jadi konsumsi itu bukan hanya sesuatu yang baik, bukan hanya yang halal tapi juga baik. Ya, ada yang halal tapi nggak baik. Ya, ada yang baik tapi nggak halal banyak. Larangan mubazir sudah tahu, kita langsung aja ke sini. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Jadi kalau ada kawannya yang suka boros itu panggil aja Tan. Nah, dalam konsumsi menghindari hutang ya. Syarat berhutang harus mampu bayar, kalau nggak bisa gimana? Terus jadi pertanyaan kan begini, ada di bank, itu kalau orangnya meninggal dunia, hutangnya lunas. Nanti dicari itu ada, artikel tentang itu ada ya.
tentang sah atau tidaknya itu. Jadi ketika seseorang itu meminjam sesuatu di sana, biasanya diasuransikan, ya, pinjaman itu diasuransikan. Kalau orangnya meninggal dunia, maka utang itu akan dibayar oleh asuransi. Ya, cari tahu hukumnya seperti apa, yang begitu. Ya, akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali utangnya. Utangnya tetap dibayar. Ya. Ya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, ini bukan berarti 1 dinar aja atau 1 dirham aja. Terus kalau 1,5 berarti kadal apa? Ya, artinya berapapun utangnya, gitu ya, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya nanti di akhirat. Ini belum lagi kasus yang kisahnya amal kita diambil untuk nutupin kesalahan kita dengan orang lain. Punya utang nggak dibayar. Nah, kira-kira utang ini nilainya secara pahala itu berapa? Nggak tahu kita. Ya. Sederhana dalam konsumsi ya. Rasulullah berkata kepada seorang sahabat yang akan mengambil air wudhu. Ya. Jangan berlebihan, kata beliau. Ini mentang-mentang di Kalteng ini sungai banyak. Sesuka-suka. Ya. Tadi Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Kata Ustaz tadi Hidayat, yang mubazirin tadi itu akar katanya sama aja dengan buzzer. Jadi buzzer itu temannya setan. Ya. Nah, itibar bagi kita adalah dari hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan jangan boros air tadi, termasuk di dalamnya jangan boros pulsa, listrik, sesuatu yang tidak perlu maka di-off-kan aja gitu ya. Nah, ini tadi. Ini dalil yang saya pakai kenapa saya selalu bertanya ketika dikasih. Kullu lahmin wadamin ya, nabata min suhtin fannaru aula bihima. Dalam redaksi yang lain tuh ada ma min lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Seperti itu. Jadi setiap daging dan darah yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih utama terhadap keduanya. Artinya kalau ada di dalam tubuh kita ini sesuatu yang haram, pasti masuk neraka. Dan masuk nerakanya itu bukan bagian yang itu aja. Misalnya di ujung jari sini, jarinya aja masuk neraka. Enggak. Seawakan. Nah, kemudian orang-orang yang biasa, nih Rasulullah mengatakan, siapa yang jatuh kepada syubhat, ya, maka ia akan terjatuh kepada yang haram. Yang samar-samar, yang enggak jelas, ya. Suka kepada hal seperti itu, nanti dianggapnya yang haram itu akan biasa juga. Nah, ini pertanyaan saya bilang. Ya, dibuka masing-masing. Produk yang dimasukin ke keranjang itu ada berapa sekarang? Aduh. Pertanyaan yang kedua, berapa produk yang dibeli tapi nggak dipakai? Nah, yang direncanakan mau dibeli, yang tadi masuk ke dalam troli atau yang sudah dibayar itu sudah dipastikan nggak bebas dari maghrib itu tadi. Yang belinya tuh untung-untungan. Kalau benar barangnya gitu, nggak yakin. Kalau pas dikasihnya ya syukur, kalau enggak ya udah, aisir namanya. Apakah tujuannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat? Nah, ayo kita bertanya. Insya Allah Pak, setelah ini akan diniatkan. Pilihannya antara dua, keseimbangan dunia dan akhirat, atau ada yang diprioritaskan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan atau ada prioritas?
Kata Rasulullah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Apa dalilnya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Seolah-olah besok mati. Pertanyaannya, apakah ada nih terjemahan dari tafsir dari almarhum guru sekumpul? Ini orang banyak salah kata beliau. Dijelaskan oleh beliau. Pertanyaannya kata beliau, apakah ada orang hidup selamanya? Tidak ada. Berarti yang di atas itu nanti. Kalimat yang pertama, yang i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada itu nanti. Karena kita ini pasti mati semuanya. Dan matinya kada tahu. Apakah besok matinya? Apakah besoknya kada tahu. Maka kata beliau, kalau tahu tidak ada orang yang hidup selamanya, harusnya akhirat lebih utama. Seperti itu. Nah, ini surah Al-Qasas ya. Ini akan ada kontrak. Kita merasanya seolah-olah ada kontrak ya. Padahal enggak. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Nah, kalimat berikutnya wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, potong dulu sampai situ ya. Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ya. Yang hasilnya itu buat akhirat. Tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Ingat, jangan lupa. Bukan sama. Nggak ada tulisannya sama gitu. Artinya tetap akhirat yang utama. Nah, supaya bisa dapat akhirat semua, gampang caranya. Berangkat dari rumah, bismillah, nawaitulillah. Itu paling nggak seperti itu. Aku berniat ini karena Allah, berangkat. Jadi dapat pahala menuntut ilmu. Atau seperti dikatakan oleh Habib Umar, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Nah, dari berangkat sampai pulang dinilai sebagai ibadah. Jangan lupa itu. Ketika belanja, ingat palah tadi. Ini untuk kebahagiaan dunia akhirat. Jadi nilai. Sejak kita ngeklik masuk keranjang, habis itu bayar, habis itu nunggu barang sampai selesai. Insya Allah sampai barang itu bermanfaat supaya ada nilainya. Jadi kata orang-orang alim, kata ulama itu, ada orang yang ibadahnya biasa aja. Tapi tabungannya di akhirat ternyata banyak. Kenapa? Karena semuanya diniatkan karena Allah. Minimal lah niatnya, nawaitu lillahi ta'ala. Aku berniat karena Allah Ta'ala. Sudah. Sesuatu yang halal itu sudah jelas. Yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya itu adalah yang subhat. Sambungannya yang tadi, barang siapa yang terbiasa pada sesuatu yang subhat, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Ini urusan ekonomi nih, paling bahaya nih, yang warna merah. Nanti di akhirat ya tidak akan bergerak telapak kaki. Ketika sudah berdiri dihisab, nggak akan bergerak lagi. Sampai ditanya 4 hal. Pertama, umur. Untuk apa dihabiskan? Untuk main game. Habis main game itu mulutnya berzikir juga dengan nama-nama binatang. Kacau nggak? Tubuhnya, jasad digunakan buat apa? Yang ketiga, ilmu dipakai buat apa? Diamalkan atau tidak? Yang keempat nih, ekonomi. Harta dari mana didapat dan kemana makainya? Digunakan buat apa? 2 pertanyaannya. Khusus ekonomi itu 2. Dari mana dapat, kemana makainya nanti. Jadi dalam Islam itu diatur ekonomi itu, cara mendapatkannya harus sesuai dengan syariah, mentasarrufnya, mendistribusikan, menggunakan itu harus sesuai juga. Kita dapat secara halal, gunakannya salah dengan cara mubazir, dapat dosa. Padahal halal. Makanya salah satu sifat yang perlu untuk kita pelajari dalam cabang ilmu tasawuf itu adalah sifat yang namanya wara. Wara itu bukan hanya berhati-hati terhadap sesuatu yang subhat, bahkan dari hal yang wajib sekalipun dia berhati-hati.
Sesuatu yang halal itu pun dia berhati-hati, apalagi yang haram. Subhat juga ditinggal. Seperti itu. Prioritasnya tetap ya. Surah Al-A'la. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik daripada awal. Maksudnya akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau sudah tahu begitu, maka sekali lagi tadi, niatkan semuanya karena Allah. Untuk hal-hal yang disyariatkan. Jangan pacaran niatnya karena Allah, berdosa. Sudah dosa pacarannya, dosa. Dosa meniatkan yang tidak baik. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Saya nggak ngasih tugas lagi, tugasnya cukup 2 aja. Kan sudah aja kemarin 2 tugas. Maksud saya nggak ngasih tugas lagi. Jangan lupa, seperti biasa, belum saya buka ya. Nanti setelah ini saya buka dan saya upload videonya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ya. Ya, yang ditanya pendapat saya ya. Oke. Pendapat saya tentang fatwa MUI. Ingat fatwanya MUI ya, bukan DSN MUI, bukan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu kaitannya dengan ekonomi. Nah, kalau ini secara umum ya. Di situ fatwanya adalah untuk katanya haram menggunakan produk-produk yang produk itu tuh mendukung Israel. Ya. Nah, dalam kasus seperti itu ada kaidah yang harus kita ketahui ya. Ingat dalam maqasid syariah kemarin. Ya, menjaga agama, menjaga jiwa salah satunya ya kan. Kalau gara-gara obat itu tidak ada padanannya, tidak ada penggantinya obat itu, ya tetap pakai itu. Karena kalau tidak pakai itu orangnya bisa celaka nanti. Nah, maqasid syariah tidak terpenuhi. Seperti itu ya. Sama kasusnya tadi, misalnya dengan kehalalannya makan babi pada saat darurat. Nah, kalau dalam keadaan darurat, itu nggak apa-apa. Saya juga gitu. Susu semuanya, hampir semuanya. Susu anak itu hampir semuanya masuk sana. Nah, terus, maksudnya suruh nyusu sama saya? Anak saya masih 3 tahun. 3 tahun belum nyampe umurnya. Seperti itu ya. Jadi ada juga, saya lupa itu teks ininya. Qaidahnya. Kalau nggak salah bunyinya seperti ini. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menghilangkan kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Nah, itu. Jadi kalau tidak ada gantinya, produk lain yang sesuai lah setidaknya setara, ya nggak apa-apa. Tapi itu pendapat saya. Ya. Jadi kalau fatwa itu memang ada yang berpendapat, fatwa itu siapa boleh ngikutin, boleh nggak. Ada dosen sih juga ada. Waktu kami S2 kemarin seperti itu. Kata dosennya, fatwa dosen itu nggak bisa dipakai katanya, nggak ada kekuatan hukum. Nah, padahal ada kekuatan hukumnya. Karena setiap ada pengadilan berkaitan dengan ekonomi, itu pasti rujukannya kepada DSN. Artinya dipakai. Nah, bank juga menggunakan itu. Seperti itu ya. Jadi jawabannya saya kira jelas saja. Pakai kaidah itu aja. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mendahulukan kebaikan itu nanti aja. Kebaikan itu nanti aja.
Lebih baik menghilangkan kemudaratan. Seperti itu. Ya, lebih baik mana kita ngajak orang minum itu ke masjid, misalnya orang yang suka minum minuman keras itu untuk sholat, dibanding kita menghilangkan minumnya. Ya, minumnya dulu dihilangkan. Toko-tokonya, masalahnya di sini dikasih izin. Apalagi bulan depan tambah rame. Ya, jadi seperti itu pendapat saya. Ada lagi? Oke. Jangan juga yang sudah dibeli dibuang. Habiskan aja. Nah, yang lain nanti kalau mau silakan ganti dengan yang lain seperti itu ya. Oke, sekiranya cukup ya. Oke, kalau sudah tidak ada, mudah-mudahan yang kita bahas tadi bermanfaat dunia dan akhirat ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Saya akhiri. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa aja dulu.